Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai pemandu acara pelatihan pertama cloud computing dari KSL UPNYK. Acara ini akan dibawakan oleh materi oleh Mas Revanda dan Mas Jundi. Untuk pembawa materi di sesi pertama, Mas Revanda dipersilahkan. Cek suara udah bisa masuk ya? Oke, Bisa, bentar. Mas. Siap. Aku hapus share screen. Share udah masuk ya? Masuk, Mas. Pertama aku kirimin link drive-nya ya, isinya dokumen-dokumen pendukungnya. Dan oh ya, kemarin kan teman-teman disuruh ini ya, suruh download ini butuh server sama install VirtualBox. Itu udah semua ya. Oke, pertama aku mau perkenalan diri dulu ya. Nama aku Revanda. Dan nanti satu lagi sebenarnya ada juga namanya Mas Jundi. Aku sendiri itu dulunya anggota ITC, ITC PDK, terus sekarang juga mahasiswa UPNYK semester akhir. Dan dulu sempat jadi asisten jurusan juga. Ya, mungkin itu sekilas tentang aku. Dan dalam pelatihan ini nantinya dibantu oleh 4 orang ya, Hafiz, Kifari, Zain, sama Putri. Dan oh ya, kalau nggak salah kan awalnya pelatihan ini offline, terus online-nya itu hanya saat ini atau berikutnya online juga ini? Untuk kedepannya rencananya offline sih, Mas, karena kemarin apa ya di pendaftarannya lebih dari daya tampung ruangan sih, Mas. Depannya offline. Oh, oke, sip. Nah, jadi rencananya nanti pertemuan ini offline, terus ada 6 sesi ya. Pertama ada intro plus komen dasar Linux pertemuan ini, terus nanti pertemuan depan ada komen lanjutan tambah web server, terus berikutnya ada intro Docker, dasar-dasar Docker. Kemudian 3 sisanya itu bahas Docker, cuman 3 sisanya itu belum tahu kita bakal bahas sejauh apa, jadi sampai saat ini memang masih dirancang ya. Dan untuk kebutuhannya sendiri ada PC ya, PC masing-masing, terus virtual machine sebenarnya bisa pakai VMware, tapi di sini kita prakteknya pakai VirtualBox ya, karena biar sama aja, biar enak gitu. Pakai VMware juga bisa sih sebenarnya. Dan yang terakhir kita pakai Ubuntu server. Dan ketika pakai Ubuntu server itu sebenarnya untuk versinya bebas ya. Tapi untuk saat ini, untuk yang akan kita demokan nanti itu pakai 22.04 yang LTS atau yang terbaru gitu. Dan mungkin langsung aja ya, untuk masang Ubuntu server ya pada VM itu sebenarnya ada beberapa cara gitu. Cara pertama kita bisa install dari nol dengan ISO yang bisa kita download di websitenya Ubuntu server atau mungkin server-server yang lain.
Dan tapi cara ini nggak kita bahas di pertemuan ini ya, karena cara install dari nol itu lama banget, prosesnya panjang, jadi makan waktu lama. Kalau misalkan teman-teman pengen nyobain install sendiri, itu aku udah bikin PPT ya. Ini tinggal diklik aja, nanti ada PPT sendiri instalasi punya Ubuntu server gitu. Ada step by stepnya di sini gitu. Nah, terus nanti terus nanti cara satunya itu nambahkan VM yang udah terinstall. Jadi kalau teman-teman lihat di ini ya, di foldernya ini kan ada Ubuntu server nih. Nah, ini sebenarnya bundling dari VM-nya yang udah pernah aku install terus aku ekstrak. Nah, jadi nanti kita pakai ini. Kemudian pertama ketika kita mau pakai, kita buka aja, kita langsung demoin, nggak pakai lama ya. Buka virtual box-nya. Virtual box, terus kita siapin file instalasinya ya. Di sini kemarin ada ini ya. Mana sih kemarin? Nah ini. Ada Ubuntu server 7.7c. Nah 7c ini sebenarnya dia sama kayak zip ya, cuman beda metode kompresi aja. Jadi kalau kalian mau ekstrak tinggal klik kanan terus nanti pakai 7zip ekstrak. Jadi setahu gitu dia nggak bisa di ekstrak pakai zip biasa. Makanya di sini nggak ada opsi ekstraknya. Jadi misal kalian belum install 7zip, nanti install dulu terus nanti bisa diekstrak. Diekstrak aja. Server. Oke, kalau dari saya kan dia muncul satu folder. Ini nanti ada beberapa file yang nantinya bakal kita pakai. Nah, pertama mungkin ini gua hapus dulu. Oke, terus nanti kalau misal teman-teman mau nambahin, itu tinggal klik add aja. Terus nanti arahin ke arah folder yang udah kita ekstrak tadi. Ini jadi ekstrakannya Ubuntu server ya. Terus di sini ada VBox. VBox ini yang bakal kita pilih gitu. Tinggal di open aja. Nah, itu aja gitu. Jadi dia server yang udah jadi ya. Kalau kita mau ubah settingannya ya tinggal di bagian setting sini. Misal kita pengen ubah memorinya nih jadi 1 GB misal, tinggal dibahas 1. Atau misal prosesornya jadi 1, tinggal dikurangin gitu. Lebih kayak gitu. Nah, terus untuk memulai ya, untuk jalan VMware tinggal diklik start aja. Nanti dia otomatis menjalanin. Mungkin agak lama sih karena dia pertama kali buka. Kalau muncul kayak gini nggak usah bingung, memang ini proses starting up-nya kayak gini. Jadi tinggal nunggu aja nanti kalau udah
Nanti kelihatan kalau udah kelar atau belum. Nah, kalau misalnya nanti tampilannya udah kayak gini ya, udah ada Ubuntu 20.04.2 LTS kayak gini, artinya dia udah ngebootingnya udah kelar gitu. Tinggal kita klik aja. Ini kan muncul kayak gini nih, tulisan tulisan ini kita enter aja. Enter nanti muncul Ubuntu login. Nah, karena ini VM yang udah ku install sebelumnya, makanya ini kayak username passwordnya ku definisiin, udah ku definisiin. Jadi nanti untuk masuk, teman-teman pakai username-nya Ubuntu server, terus nanti enter aja passwordnya Ubuntu. Di sini emang kalau nulis password nggak kelihatan ya, ada bintang-bintangnya atau apa. Tapi aslinya udah masuk itu, terus tinggal di enter aja. Nah, ketika tampilannya udah muncul kayak gini, ini artinya kita udah masuk di servernya gitu. Yang kurang lebih kayak gini. Terus, oh ya mungkin kalau teman-teman ada yang mau nyoba, mungkin kasih waktu 5 menit ya. Kalau misalnya ada kendala apa bisa ditanyain. Jadi silahkan coba dulu aja. Bisa tanya lewat chat atau open mic mungkin bisa ya. Eh, Kak, mau izin bertanya boleh? Boleh, boleh. Ini kan di apa? Tadi di drive-nya itu kan udah ada Ubuntu server itu. Ya. Itu udah aku download, tapi pas ini tadi mau ke new itu kesulitan di bagian ISO image-nya ini. Ini dari mana ya, Kak? Mas? Milihnya ini yang add bukan yang new ya. Oh yang Ya, add. Oke, oke. kalau Oke, new dia sebentar. bikin dari awal. Oh, oke, Mas. Coba tak bikin. Bentar. Sip. Oh, Mas, Ya. bisa minta tolong diulangin dari awalnya tadi nggak setelah add. Soalnya tadi ketinggalan nyari itu. Oh, oke, oke. Ntar tak matiin dulu nih. Terima kasih, Mas. Siap, siap. Jadi nanti ketika kita udah buka kan, pertama kita add, terus nanti kita kan udah ada Ubuntu 7 zip-nya tadi ya. Kalau udah ini kan, nah tadi kan ini file yang di download di drive, kita ekstrak dulu kan, ekstrak pakai 7 zip, kita ekstrak, nah, terus nanti keluar satu folder gitu, satu folder yang isinya folder VM-nya. Nah, terus nanti ketika hasil ekstrakannya ini udah, baru kita balik ke ini, ke VM-nya, ke virtual box-nya, kita add, terus nanti kita masuk ke folder ekstraknya tadi, kita tempat ekstrak, kita buka aja, nanti ada di sini ubuntu server.vbox. Ini yang kita open.
Nah, terus nanti ini karena punya aku udah ada jadi nggak bisa. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman belum ada, nanti di sini muncul Ubuntu server gitu. Terus kalau udah nanti tinggal di start aja. Oh, oke Mas. Terima kasih. Sedang dicoba. Oke, sip sip. Mas, ini udah sampai tulisan Ubuntu login ini. Terus gimana, Mas? Oh, itu nanti masuk. Jadi kamu kan masukin username itu Ubuntu Dash Oh, Server, bentar, nggak kelihatan. Oke. terus nanti Ubuntu. tinggal enter aja, nanti passwordnya Ubuntu. Oh, sampai sini kan, Mas? Sampai sini dulu. Nah, jadi ini munculnya kayak gini kan nanti. Oh ya, udah sama. Nah, Oke. Makasih, Mas. oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Belum ada. Oke. Ini Jundi udah masuk belum ya? Jundi. Oh, belum masuk. Jadi sambil nunggu Mas Jundi nanti jelasin soal Command Linux ya. Pada dasarnya ketika kita udah masang ini, artinya udah kita udah bisa jalanin servernya ya. Kita bisa masukin command-command Linux-nya di sini gitu. Misal uh, mau pakai sudo atau apa gitu. Cuma nanti jelasin sama Mas Jundi karena belum hadir mungkin ku tambahin uh, sedikit bonus ini. Jadi ini kan ketika kita jalanin VM tuh anggapannya dia tuh sebuah server ya. Sebuah server yang bisa kita akses dari mana aja gitu. Dan ketika kita main VM, istilahnya kita kayak mensimulasikan gitu. Walaupun pada kenyataannya nanti server itu bisa kita langganan dari luar dan letaknya entah di mana gitu kan kita bisa akses dari komputer kita gitu. Nah untuk aksesnya itu biasanya nanti pakai SSH gitu. SSH ini emang digunakan buat nge-remote server. Nah untuk nantinya sebenarnya pemakaian SSH di sini itu nggak wajib, nggak terlalu penting sih. Kenapa aku masukin ini karena siapa tahu kalau teman-teman nanti misal langganan server per bulan gitu. Terus kalian udah dapat servernya, punya OS, servernya pakai OS Ubuntu misal atau OS server lainnya, kalian pengen akses server tersebut. Nah itu kan perlu SSH. Walaupun di beberapa provider mungkin udah sediain SSH-nya, tinggal diklik aja muncul. Tapi kita bisa juga nge-report SSH pakai terminalnya kita sendiri atau mungkin pakai command prompt-nya yang punya kita gitu. Nah, alasan berikutnya kenapa aku prefer pakai SSH karena kalau pakai VM-nya ini, pertama tulisannya kecil banget ya. Ini aku nggak tahu gimana cara nyeting. Apa bisa prefer apa ya? Jadi pertama tulisannya kecil banget dan agak ribet aja sih. Bentar, harus ku coba ya. Soalnya beberapa tuh ada yang nah ini misal nih, aku nulis banyak nih, dia nggak bisa di scroll gitu. Jadi kalau misalkan aku nulis mau lihat atasnya tadi apa ya gitu, ada hilang gitu. Jadi aku caranin buat pakai SSH biar nantinya ketika kalian nyoba-nyobain komen di Linux itu bisa di lebih enak lah istilahnya. Kita kalau misal pakai terminal bawaan atau misal pakai command prompt itu kan bisa kita custom tampilannya atau misal
tulisannya bisa kita gedein gitu. Nah, buat ngasih SSH ini, pertama di sini kita pastiin VM-nya itu mati terlebih dahulu ya. Tinggal kita file ini, terus kita close. Nah, di sini kita power off. Terus kita masuk ke ininya ya, ke servernya kita. Terus kita masuk ke setting. Nah, di setting ini nanti ada network, bagian network, kita klik aja. Nah, di sini ada advance nih. Advance, terus masuk ke port forwarding. Kita ada ya ini. Nah, masuk ke port forwarding. Di sini kan masih kosong nih. Ketika masih kosong, artinya belum ada port yang dibuka untuk server tersebut gitu. Nah, terus kita masukin ya. Kita pilih role 1 host IP. Sebenarnya ini bisa dikosongin, tapi aku coba bikin localhost aja. 127.001 tuh sama aja kayak localhost. Terus portnya bebas berapa. Aku lupa rentang portnya berapa, tapi kira-kira pakai aja yang mungkin sekiranya nggak dipakai portnya. Jadi aku bikin 2222. Kemudian guess IP-nya tadi kita dapetin dari ini, dari ketika kita masukin ini ya, masukin login Ubuntu-nya tadi. Ini kan ada IPv4 di sini. Ada IPv4, terus ini ada 10.02.15. Nah, ini kita masukin aja di situ. 10.02.15. Portnya umumnya ini pakai port 22. Mana tadi? Nah, 22. Port 22 itu sebenarnya menandakan dia itu pakai jaringan HTTP gitu. Bukan ding. Aku agak lupa kenapa port 22. Soalnya kalau nggak salah ada settingannya sendiri sih. Kalau kita pakai gini. Oh, port 22 itu memang untuk SSH ring, sorry. Port 22 untuk SSH. Nah, di sini kalau udah di OK, kemudian tinggal di OK lagi. Terus kita bisa jalanin servernya. Ini tentu pakai Windows semua atau ada yang pakai Linux ini? Bisa jawab di kolom chat mungkin. Oke, di sini servernya udah up ya, udah nyala. Kita minimize saja, kita nggak pakai servernya. Kita buka terminal, atau mungkin kalau teman-teman nggak ada terminal ya, ambil aja command prompt, itu sama aja. Nah, di sini buat akses server kita pakai SSH, itu pertama kita buka ini ya. Terus kita tulis saja SSH, portnya sesuai yang kita tulis tadi, 222. Terus username-nya itu Ubuntu server, IP-nya karena kita tadi pakai jaringan NAT, jadi pakai localhost gitu. Terus nanti suruh masukin password, kita masukin passwordnya aja. Nah, terus bisa kita akses. Ini sama kayak tadi ya, kita bisa akses di sini. Sama persis gitu. Ini IP-nya dan lain-lain. Kita juga bisa kasih komen di sini gitu. Lebih enak karena ini ya dibandingkan dengan ini ya, misal. Nah, kalau dilihat lebih enak pakai terminal sendiri ketimbang ini.
dari tulisannya lebih enak, terus ukurannya lebih gede dan lain-lain. So ya, misal kalau teman-teman belum ada SSH, bisa install masuk ke setting aja. Karena kalau nggak salah di Windows tuh SSH nggak by default ada ya. Jadi perlu install dulu setting, terus masuk ke apps. Di apps ini nanti masuk ke optional features. Nah, di optional features ini kalau misalkan di install features ini nggak ada, tulis saja SSH, nggak ada open SSH client, kalian cari aja di sini view feature, terus tulis saja SSH. Nanti kalau misalkan belum diinstal ada open SSH client, tinggal dicek, terus di next, nanti ada proses instalasinya. Gitu. Ya, mungkin gua kasih waktu 5-10 menit mungkin kalau mau tanya-tanya silahkan. Sebelum nanti masuk ke komen Linux-nya. Atau kecepatan yang jelasinnya? Cepat sekali, Pak. Ketinggalan atau mungkin ada yang bingung bagian mana gitu? Ketinggalan, Kak. Jauh sekali ketinggalan. Sampai mana? Sampai mana? Kalau masang filenya udah? Sampai setelah masukin apa ya tadi namanya yang Sampai login tadi, Mas. Oh, sampai login. Loginnya udah berhasil tapi ya? Udah. Nah, oke, sip. Jadi sebenarnya kalau login udah berhasil, ini yang setting. Settingnya ini. Iya. Jadi nanti gini, ini pertama kalau mau nyeting pastiin VM-nya off dulu ya. Ini punya aku biarin jalan aja karena udah aku setting tadi. Jadi pertama kalian matiin dulu VM-nya pakai ini di file ini. File kemudian di close aja. Di close kan ada opsi 3 nih. Save machine state, send the shutdown signal sama power off. Nah, pilih yang power off ini terus di OK nanti. Kalau udah nanti masuk settingan nih. Setting. Nah, di setting kan ada opsi banyak. Nanti kita pilih network aja. Tuh. Network, terus nanti klik advance. Nah, di sini ada port forwarding. Ini tinggal diklik aja. Gimana? Masih udah ngikutin? Oh, masih, Mas. Itu sampai situ itu yang dimasukin apa aja, Mas, itu? Ininya. Ini kan masukin new port kan? Iya. Nah, Terus ini yang kan diketik ini tulis ini aja, host IP-nya. sama ini tuh, Mas. Samain aja. Oh, oke, sebentar. Ini tulisannya kelihatan kan? Aku nggak tahu cara gedenya gimana nih. Kelihatan, Mas. Kalau misal kurang jelas ada di PPT kok. Oh ya, Mas. Tadi itu servernya dalam keadaan on atau masih off? Kalau mau ngubah settingan networknya ini harus keadaan off ya. Oh. Itu portnya itu juga samain, Mas. Dua-dua gitu juga. Ya, dua-dua. Oke. Oke. Correct. Itu udah sama. Dua. Mas, ini apa? Ini kan udah tak samain, terus tak oke. The correct port forwarding rule are not valid. All the host or guest address values should not. Ini apa, Mas? Harus diapain? Ini pakai titik udah 27.0.0.1. Oh ya, udah. Oh ya, ketemu. Oh, sebentar, Mas.
Setelah di oke tadi Mas, langsung dinyalain lagi servernya atau gimana Mas? Habis oke oke oke, terus dinyalain lagi servernya. Mas, buat open SSH Hmm, tadi yang harus diinstal kliennya doang atau server aja? Atau semuanya? Kalau klien aja udah bisa. Oh, Oke, masang SSH-nya gini, masuk ke settingan Windows ya. Kalau teman-teman pakai Windows, kalau teman-teman mungkin nggak pakai Windows, kayaknya udah by default udah ada deh SSH-nya. Tapi kalau pakai Windows, masuk ke setting terus di sini masuk ke apps. Di apps ini nanti ada ini ya, optional feature. Optional feature ini diklik aja. Terus ini, kalau misal di sini di install feature ini belum ada open SSH client, maka cari di add an optional feature ini, tinggal diklik view, terus diganti cari aja SSH client. Nanti ada di bawahnya ini kalau misal belum keinstall. Berarti settings, terus apps, optional feature, terus add an optional feature. Di sini ada view features, terus cari open SSH client. Terus tinggal di next saja. Mas, mau Hmm, nanya itu yang SSH dan setting ini apa ya, Mas? Itu apa? Soalnya aku baru sampai apa ini? Kan tadi habis yang ngubungin ke server tadi terus di running lagi itu. hmm. Nah, setelahnya itu nggak tahu sampai kok ini apps SSH Windows PowerShell. Oh, tadi udah dinyalain lagi ya VM-nya ya? Udah dinyalain lagi sampai dinyalain lagi. Terus buka terminal mungkin atau CMD, misal teman-teman ada. Kalau udah buka, terus nanti, nah ini anggap aja terminalku ya. Terus nanti kita bisa, jadi intinya tuh kita mau jalanin servernya itu, mau nge-remote servernya lewat terminalnya kita. Jadi anggap aja gini, servernya itu ada di cloud gitu. Jadi servernya itu nggak ada di PC kita, anggapannya kita tuh nggak bisa mengakses servernya lewat VM ini gitu. Maksudnya nggak bisa langsung akses ini. Kalau nanti teman-teman misal langganan server nih, nah terus nanti teman-teman punya akses ke servernya. Nah aksesnya gimana? Aksesnya lewat SSH ini gitu. Jadi kita sekalian belajar cobain itu. Nah untuk mengakses lewat SSH-nya itu nanti
kita tulis saja SSH, terus dash P. Dash P itu artinya nanti port yang bakal kita pakai buat koneksi ke servernya itu berapa. Untuk tadi kita set ke 222 ya, 24 kali. Terus nanti username server kita tadi Ubuntu server. Kemudian add-nya ini IP-nya. Tadi kita bikin 127.0.0.1. Terus tinggal kita enter aja. Ketika kita enter, dia bikin koneksi ke server kita. Nah, ini kan kita suruh masukin passwordnya. Passwordnya tadi Ubuntu. Kalau kita enter, nanti kita udah bisa masuk ke servernya itu gitu. Bisa dipahami mungkin? Mas, ini ada error di terminalnya. Apa tulisannya? Di sini ada kekirim di chat. Kayak gitu. Oh, itu di yes saja. Tulis yes, terus enter. Bisa nggak? Ketik yes, terus enter gitu. Ya, Mas. Bisa, Mas. Aman. Oke. Soalnya kalau pertama kali request SSH ke server, emang gitu biasanya. Mas mau nanya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oh, sudah bisa Mas sampai itu Udah masuk ini berarti. ya sampai sampai situ ya. Sudah. Oke, sip. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Nah, pertanyaan bagus nih. Kalau misal kita pakai terminal, apakah VM-nya bisa di power off atau harus tetap nyala? Pertama, ini harus tetap nyala ya, karena apa istilahnya? Karena emang yang ngejalanin servernya itu si VM-nya ini gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya bisa kita akalin biar kita itu nggak terus-terusan buka VM-nya. Jadi misalnya ini aku power off ya. Oh, atau mungkin ini deh sekalian aku kasih tahu nih apa namanya cara buat shutdown server ya. Cara buat shutdown server itu kalau misalnya di Ubuntu kalian tulis sudo aja, kemudian power off. Sudo power off. Nah, terus kalau diklik enter, nanti dia suruh masukin password, tulis saja Ubuntu. Passwordnya ya. Jadi sudo power off itu untuk nge-shutdown servernya. Kalau kita shutdown servernya, dia nanti nge-shutdown. Oke, kalau udah, kita bisa ngejalanin servernya via detachable start. Detachable itu artinya dia jalannya di balik background gitu. Kalau misalkan kalian risih nih, di sini ada logo VM-nya terus-terusan kan, atau keklik lah atau apalah gitu. Ngeselin, nah tinggal dipilih ini aja. Waktu start kan ada tanda panah nih. Ini tinggal diklik aja, terus start yang detachable start. Ini diklik aja, tinggal nunggu. Nah, ini nanti kalau buat ngilangin GUI-nya ini atau ininya, servernya ini, biar ini nggak muncul terus-terusan ya. Ini tinggal pilih mesin aja, terus detach GUI. Dia hilang. Tapi di background itu sebenarnya dia tetap jalan gitu ya. Nah ini, kalau kita lihat di VM-nya, dia masih running.
Kalau misalnya mau munculin di show lagi aja, diklik show. Tapi karena sejak kita udah bisa pakai SSH ya, kita pakai SSH aja remote gitu. Jadi seolah-olah kita nggak nyalain VM, padahal ya VM-nya masih ada. Mungkin itu sih jawabannya. Jadi VM-nya tetap harus jalan meskipun kita pakai SSH. Ada pertanyaan lagi mungkin? Izin bertanya Mas, Ya. ini kan pas make terminal, pas masukin itu SSH dan lain-lain itu, tapi pas di enter dia nggak muncul apa-apa ya? Itu kenapa ya Mas? Nggak muncul sama sekali. Iya nggak muncul apa-apa gitu. Bentar. Nggak muncul kayak gini. Iya nggak muncul apa-apa dia. Jadi Nggak ada. tadi portnya udah di forward ya. Udah. Role-nya sama udah. Nol lima belas. 10. Oh beda base IP ya. 10. Berapa ya? Samain juga. Mungkin karena beda jadi nyasar. Oh. Kamu coba ya? Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau nggak ada bisa kita lanjut ke komen Linux ya. Kebetulan Mas Judi udah ada sih. Oh ya, udah masuk. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin ku serahin ke Mas Jundi ya untuk yang sesi komen Linux. Silakan Mas. Oke, thank you Mas Kevin. Yuk, sama-sama. Ini langsung aja berarti ya. Tadi kan teman-teman sudah ini apa namanya, sudah melakukan instalasi VM dan juga instalasi sistem operasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan apa namanya komen. Nah, jadi silakan disiapkan dulu, apa namanya OS ya. Siapkan OS-nya, sudah silakan di-run terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai sesi latihan Command Linux. Nah, jadi Command Linux ini sebenarnya sama hampir ada beberapa yang sama ya dengan yang ada di Windows. Jadi Windows kalau punya CMD ya. Kalau Windows itu punya CMD, maka Linux juga punya namanya CLI. Jadi jangan lupa login dulu ya. Ini aku coba share screen ya. Share screen. Share screen. Bayar screen aja. Bayar. Oke. Mungkin udah tampil ya. Biar teman-teman. Ini komennya. Kita coba salin gitu dulu ya ke laptopnya. Oh ya, ini aku pakainya Windows.
jadi nggak langsung di Linux. Ada sudo, ada cd, ada mkdir, ada acp, terus ada mv ya. Jadi ada user add, ada add user, on, mkdir, terus rmdir, sama pt. Oke ya, jadi karena ini udah ada, ini aku silang aja. Mozilla-nya aku silang. Nah, kita fokusnya di sini aja. Ini view-nya aku gedein, Ctrl+. Kita simpelkan dulu ya. Minimize. Oh, ini ada 2 nih, silang 1. Sama ini di kanan. Oke, terus ya kita login dulu ya. Ubuntu server, Ubuntu ya. Oh salah. Oh, ada spasi. Ubuntu server. Oke, nah ini sudah login ya. Oh ini untuk apa ya, membersihkan layar ya. Oke, sebelumnya mungkin tadi Mas Revan juga udah jelasin ya. Kalau belum mungkin tak jelasin dulu. Jadi sini ada beberapa yang misalkan, oh ini saya nggak bisa masuk ya ini. Jadi di saat kita pertama login itu ada sistem load, ada usage of root, itu penggunaan dari directory rootnya, terus ada penggunaan memorinya 11%, lalu storage 0%, terus ada IPv4 address for itu IP untuk apa namanya, Ethernetnya gitu. Nah terus di bawahnya ya biasalah informasi-informasi ya. Nah terus di bawahnya ada lagi urusan to run command as administrator ya, user administrator atau user root, use sudo command gitu. Terus kalau mau lihat manualnya, lihat main sudo root for details. Oke. Nah, teman-teman harus bisa membedakan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada tulisan Ubuntu server ini ya. Bisa di sini deh. Ini aku bikin kecil aja. Ini aku minimize. Nah di sisi sini kan ada tulisannya Ubuntu server ya. Ubuntu ya. Nah terus setelahnya itu ada tanda dolar. Jadi ini merupakan user, nama usernya. Kalau teman-teman punya apa namanya PC dikasih nama Judi, maka di sini nanti bisa tulisannya Judi. Lalu Ubuntu ini adalah hostname-nya atau nama komputer di jaringan, namanya Ubuntu. Terus dolar ini merupakan tanda kalau kita tidak login sebagai superroot atau tidak login dalam administrator. Kita login sebagai user biasa. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu dulu. Nah, terus ada sebuah trik lagi ya. Jadi triknya itu adalah menggunakan, ini trik dalam mengetik ya. Kalau tadi Mas Revan Sungke sudah jelasin, maka aku jelasin ulang. Kalau belum, maka ini informasi baru. Untuk teman-teman yang mungkin akan sedikit lupa dalam melakukan pengetikan perintah ya, itu bisa menggunakan tombol tab. Caranya seperti apa? Caranya mungkin seperti ini contohnya. Misalkan aku mau menulis komen ini deh, user add. Maka aku bisa tinggal mengetik use ini ke user deh gitu ya, terus ketik tab. Nanti akan muncul opsi-opsi dari komen tersebut. Ada user add, user add, user mod, users gitu. Jadi ini digunakan untuk
mempermudah dan juga membuat teman-teman mengurangi resiko kesalahan penulisan gitu. Oke, terus kita mulai aja ya. Ini untuk membersihkan layar dengan cara ketikan komen clear. Clear, jebret, itu bersih jadinya. Oke, itu tadi klik tombol tab ya. Aku masuk ke tips berikutnya, itu adalah menggunakan tombol arrow. Tombol arrow atau tombol panah. Ini tombol panah ini digunakan untuk melihat komen-komen sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita lupa gitu kan, nanti bisa ngecek, oh apa ya tadi yang aku lakuin ya. Jadi bisa lihat seperti itu. Nah, apalagi ya? Tombol mungkin, nanti ada juga terkait copy dan paste. Copy paste. Jadi copy paste itu, ini kan kita beda mesin ya. Kita dari Notepad ke mesin VM ya. Itu caranya adalah dengan cara untuk copy-nya ya. Itu CTRL plus P ya. Terus untuk paste-nya itu CTRL plus Shift plus P. Kalau nggak salah sih gini, kita coba aja. Kita coba ini ya. Ini Ctrl C. Ctrl C. Ctrl C. Ini Ctrl C ya, Ctrl C, terus kita pindah ke sini, kita Ctrl V. Ctrl Shift V. Oh, nggak bisa. Nggak bisa berarti. Salah. Kita coba lagi. Kalau nggak bisa berarti ini bisa. Ctrl Shift V. Nggak bisa ya. Oke. Tapi kalau nggak salah kalau di putih bisa sih. Atau mungkin di terminal Linux ya. Oh iya, ini bukan terminal Linux ya. Ini VirtualBox ya. Oke, mungkin ada beda ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari juga caranya copy dan paste. Oke, masih belum ditemukan. Oh gini. Bisa juga. Oke, yaudah. Kita skip dulu kalau gitu. Nah, ini bisa teman-teman cari ya nanti ya, copy dan paste. Kenapa ini penting? Karena saat teman-teman mungkin nanti akan interaksi dengan sistem operasi server langsung ya, melalui putih ataupun melalui terminal, ini teman-teman akan sedikit banyak akan melihat konfigurasi di apa namanya, di internet, dan tinggal ada tulis apa button dengan fungsi untuk apa namanya copy gitu, jadi tinggal di paste gitu. Oke, kalau gitu itu dulu dari shortcutnya ya, itu mungkin tips and triknya. Terus kita masuk ke komen yang pertama. Jadi komen yang pertama yang digunakan untuk berpindah ya, atau mungkin berpindah mode dari user biasa ya, menjadi super user. Sebenarnya sudo ini bisa dibilang super user do. Itu komennya. Misalkan aku coba dulu ya. Nah, misalkan gini nih, aku melakukan perintah dengan komen fdisk ini L ya. Fdisk ini fungsinya buat apa sih Mas? Fdisk kan nggak ada di sini ya. Jadi main itu untuk menampilkan keterangan fdisk itu perintah apa. Main fdisk manipulate this partition table. Tekan Q untuk keluar. Jadi untuk memanipulasi partisi dalam disk. Oke, kita tidak bisa menggunakan komen fdisk karena tulisannya permission denied gitu kan. Maka caranya seperti apa? Berarti kita tidak memiliki akses untuk melakukan perintah tersebut. Caranya adalah dengan menambahkan sudo jebret. Nanti dia minta pertanyaan, masukin passwordnya ya Ubuntu, maka nanti akan muncul tampilan. Jadi tampilan ini merupakan tampilan fdisk. Itu untuk fdisk dengan apa sih namanya, kayak
fdisk terus min L gitu. Kalau dilihat di sini ya. Min fdisk ya. Lalu di bawahnya ini ada beberapa, misalnya ini ada option, namanya option. Ada min B, min besar, min C, min A gitu. Terus kalau min L enggak ini ya. Ini min L. List the partition tables for the specific device and then exit. Jadi untuk menampilkan partition table-nya atau menampilkan list partition table-nya tekan min L. Opsinya seperti itu. Nah, tapi sudo ini tidak permanen gitu ya, dalam artian hanya digunakan tadi contoh kita menggunakan command fdisk ya. Jadi ketika kita sudah selesai menggunakan satu komen lalu ingin menggunakan komen yang lain, itu tidak otomatis dia tersudo gitu. Jadi kalau kita lagi ya, maka dia permissioning lagi, maka harus nambahin sudo lagi. Jadi per komen dia nanti harus ditambah sudo dulu. Meskipun kalau di komen pertama kita menggunakan fdisk tadi, saat kita mengetikkan tulisan sudo fdisk min L ya, di awal tadi kan dia meminta password ya, masih minta password. Tapi saat kita menggunakan sudo fdisk min L lagi untuk yang kedua kalinya, dia tidak menggunakan password dan langsung menampilkan list partisi yang dari sistem yang kita gunakan. Seperti itu. Itu pengaruhnya sudo ya. Nanti ada beberapa kondisi yang lebih memerlukan sudo. Sebagai contoh misalkan nanti deh ya, kita masuk ke komen kedua. Kita masuk komen yang kedua yaitu CD. CD ini merupakan komen yang digunakan untuk berpindah direktori. Gitu. Caranya seperti apa? Kita cek dulu. Oke, kita coba. Kita coba dengan komen PWD ya. PWD adalah komen position work directory. Jadi beberapa komen di Linux itu merupakan singkatan. Sebenarnya ada PWD. PWD ini menunjukkan lokasi kita berada saat ini. Kita sekarang berada di direktori home Ubuntu server. Nah, kalau kita ketikkan cd spasi /2 gini, gitu ya, maka dia akan berpindah ke direktori sebelumnya, satu direktori sebelumnya. Sebagai contoh ini, kita PWD. Nah, jadi kelihatan ya, kelihatan ini DGB tulisannya. Jadi kayak gitu. Jadi saat kita cd spasi /2 maka dia akan berpindah satu direktori sebelumnya. Kita coba lagi ya. Nah sekarang sebelumnya kita ada di home/ubuntu server ya. Lalu kita ketikkan cd spasi titik itu kan, terus enter, kita berpindah menuju direktori /home. Saat kita cd lagi, kembali ke mundur satu direktori lagi, maka kita masuk ke direktori root. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana Mas caranya kita agar bisa kembali ke direktori home? Atau mungkin kembali ke direktori home/Ubuntu server. Caranya gampang banget guys. Ya malah kayak di YouTube ya. Tinggal ketikkan cd ya, cd home gitu kan. Nah ini bisa menggunakan tab. Jadi ingat tombol tab ya. Sudah gitu ya. Terus ketik ini aja. Teman-teman nggak usah ngetikin Ubuntu server ya. Itu terlalu rajin, nggak cocok untuk orang-orang yang suka CLS. Ketikin aja ubu terus tab. Nanti dia langsung autocorrect terus enter. Oke, enter. Nah, nanti kita PWD lagi, PWD atau position of directory untuk melihat. Nah, sekarang kita berada di /home/Ubuntu server. Gampang bukan? Nah, oke, itu untuk CD. Nah, nanti kita
ada banyak variasi dari CD ya. CD juga bisa kalau kita ingin Oke, terus itu CD. Nah, kita masuk ke mkdir. Mkdir adalah komen, mungkin saya teman-teman tebak ya, mkdir itu make directory. Jadi kita coba mungkin make directory, kita bikin make directory, namanya adalah directory simulasi. Oke, itu make dir. RMdir. Oh, ini RMdir. Kita ini apa sih? Nah, make dir simulasi. Lalu setelah itu kita bikin dua deh. Lagi apa ya? Dir asal deh namanya. Dir asal. Mungkin dir copy deh. Dir copy. Ya. Oke. Terus kita lihat apakah kita sudah bisa apakah direktur yang kita buat itu beneran kita buat itu, atau mungkin kita bisa melihat listnya dengan cara ketik ls. Jadi copy dan dir simulasi. Jadi ls itu fungsinya untuk menampilkan daftar dari file ataupun direktori yang ada pada sebuah direktori. Seperti itu. Oke, terus kita udah make dir ya, kita udah make dir. Lalu selanjutnya adalah kita CP. CP itu adalah copy. CP. Caranya seperti apa? CP. Kita kopikan direktori copy ke direktori simulasi. Misalnya, coba CP. Not specific omitting directory. Oke. Karena kita perlu menambahkan option -r. Enter. Oke. Nah, terus kita ls lagi ya untuk melihat. Oke, kita coba cek dulu kita ada di mana sih? Kita ada di /home/ubuntu server. Terus kita cek ada berapa banyak direktorinya yang ada di sini. Nah, ini ya, ingat ya, masih ada dir copy, masih ada dir simulasi. Tadi kita sudah melakukan komen cp-r dir copy terus dir simulasi. Kita coba masuk ya, kita cek directory cd dir simulasi ya. Simulasi ls. Oke, di sana berarti proses cp kita itu selesai, atau mungkin proses copy folder kita itu berhasil. Nah, apakah harus CD dulu, Mas? Bisa nggak sih kita bisa melihat list dari sebuah directory tanpa kita harus masuk ke dalamnya? Jawabannya tentu bisa. Kita balik ini ya, CD spasi titik ya. Lalu kita ls dir apa di simulasi. Gitu. Nah, jadi kita tetap berada di directory /home/ubuntu server, dan kita bisa melihat isi dari direktori simulasi. Di sana ada dir_copy. Seperti itu. Itu untuk CP. Nah, terus gimana Mas dengan MV gitu. Nah, MV ini ada dua fungsi teman-teman. Yang pertama adalah rename, yang kedua adalah move atau memindahkan direktori. Gitu. Kita cek dulu ya. Kita clearin dulu deh. ls. Di sini masih di folder yang sama ya. /home/ubuntu server. Di sini kita coba ringan dulu deh. mv ya. Ini dir copy ya. Dir copy. Kita ls nih, kita cek, kelihatan kan bedanya. Namanya dir copy, sekarang namanya jadi dir copy 2. Itu fungsi mv yang pertama. Nah, fungsi mv yang kedua adalah memindahkan
folder ataupun file. Kita buat dir env, dir copy 2, terus masukin kemana? Masukin ke dir simulasi. Jepret ls. Nah, di sini tinggal ada dir simulasi. Nah, kalau kita lihat di dir simulasi itu isinya apa aja sih? Maka isinya ada yang dir copy dan dir copy 2. Itu. Nah, kalau teman-teman sampai tahap ini pusing, maka teman-teman harus bersyukur. Jadi teman-teman udah belajar. Dulu ya. Oke, kayak gitu. Itu dari MV. Pertanyaannya disimpan dulu ya. Nanti kita habisi di akhir gitu. Kita clear lagi. Kita lanjut ke kolom berikutnya. Ini kasih nomor aja. Terus kita masuk ke user add. Kita masuk ke user. Nah, di sini ada dua ya, ada user add sama add user. Teman-teman harus tahu bedanya. Gimana cara tahu bedanya, Mas? Kita tinggal baca manualnya gitu kan. Simpel banget. Main user add. User add, create a new user or update default user information to user add. Ya. Terus gimana dengan add user? Main add user. Nah, add user, add group, add a user or group to the system. Ya, mungkin masih ada yang apa namanya meraba-raba ya, pengertiannya apa ya. Sebentar aja. User add harusnya nggak bisa sih user add ya. Tapi kita coba dulu. User add siapa namanya? Misalkan namanya Jundi ya. Jundi. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena user add itu kan menambahkan ya, ataupun user add ataupun user itu menambahkan sebuah user ke directory, ke sistem operasi kita. Sebelumnya kan nama user kita kan Ubuntu server ya. Gitu. Nah, untuk bisa melakukan komen tersebut, caranya gimana, Mas? Karena tinggal tambah sudo user add. Oke, selesai. Gak ada pelayanan apapun gitu kan. Terus kita coba user sudo add user. Nah, inilah salah satu bedanya user add dan juga add user. Ini kita akan lihat. Kita diminta buat masukin password dulu. Fokusnya rahasia aja. Rahasia. Nah, kalau ngetikin password di Linux itu nggak kelihatan ya. Jadi jangan harap teman-teman berharap, wah saya saya inputin password Mas, kok nggak kelihatan Mas, nggak ke input apa ya, itu ke input, cuma memang sengaja kita ambilin aja. Full name-nya kita enter aja, enter, foldernya enter, nah tinggal klik gitu. Oke, kita udah user add, udah add user. Bedanya apa? Salah satu bedanya adalah kita akan lihat di direktorinya. Sekarang kita pindah ke direktori home ya. Sudah ls. Nah, di sini hanya terdapat direktori home untuk user Hafizul dan juga user Ubuntu server. Gitu. Nah, salah satu bedanya adalah kalau kita menggunakan user add itu tidak dibuatkan direktori home secara otomatis. Itu salah satunya ya. Salah duanya apa ya? Passwordnya juga nggak disetting. Itu kalau tadi kita menggunakan user ada passwordnya, terus otomatis juga dibuatkan directory home untuk user tersebut. Seperti itu. Oke, terus
Selanjutnya kita akan bermain dengan chmod ya, chmod. Oke, chmod ya. Kita akan bermain dengan chmod. Kita clear lagi ya, kita clear. Kita coba baca referensinya. Main chmod. Change file mode bits. Oh, simpel banget pengertiannya. Tapi deskripsinya panjang. Ada optionnya silent, quiet, verbose, no process, recursive dan sebagainya. Kita coba naik ke atas sedikit. Oke. Nah, chmod ini identik dengan ini teman-teman. Jadi di apa namanya? Di sebuah hierarki, pada Linux ya, di sistem Linux itu ada 3 buah kategori user kalau kita bilang. Sebenarnya di Windows tuh juga sama sih kayaknya. Coba cek di sini. Apa ini? Klik kanan. Properties sama beda. General juga enggak ada. Oke, ternyata saya enggak ada. Nah, ini ada group or username. Jadi kaitannya sama itu. Oke, kita masuk ke teori dikit ya. Kita masuk ke notepad dulu deh. Jadi di sebuah sistem operasi Linux itu terdapat 3 buah ya, tiga jenis apa 3 buah? 3 jenis. Yang 3 jenis kepemilikan direktur. Yang pertama apa? Yang pertama adalah owner. Sama atau mungkin 3 level user ya. 3 level user. So, 3 level kepemilikan. Folder dan file ya. Yang pertama ada owner, group, dan order. Setiap apa namanya? Setiap level ini itu punya 3 buah mode. Apa mana mas? Wis 3 level terus punya 3 buah mode mana? Kita bertahap aja. Ada 3 buah mode. Yang pertama adalah read, terus write, dan execute. Jadi satu buah file itu kan bisa dibaca, bisa ditulis, bisa di-execute. Jadi 3 buah mode ini ada di sini. Sorry, ada nggak bisa ada di sini. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Simulasinya gimana mas? Oke, terus simulasi. Kita akan simulasi dulu. Kita bikin konsepnya dulu. Kita bikin apa? Use case. Use case. Kita bikin kasusnya. Misal aku punya file dengan namanya adalah comment.txt ya. Nah, siapa sih yang ownernya atau siapa yang siap buat ownernya adalah si user dengan nama Ubuntu Server. Ubuntu Server
Terus 3 level kepemilikan foldernya apa aja? Foldernya bisa klik thread execute dulu ya. Execute, terus grupnya itu yang satu grup sama dia itu juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Terus order yang di luar itu bukan owner dan juga bukan nggak satu circle ya sama user Ubuntu server ya, itu bisa ngelakuin apa aja, atau mungkin jangan deh, kita suruh dia bisa baca aja, tapi nggak bisa execute dan bisa gitu. Nah itu dulu. Oke, nah ini direpresentasikan dengan angka biner. Jadi ini tuh direpresentasikan dengan angka biner. Yang mana jadi kalau nilainya 1 tuh berarti kan kalau boolean tuh, boolean itu kan berarti benar dan salah ya. Berarti kalau dia apa namanya read-nya dinilai 1 berarti kan benar ya. Berarti dia bisa nulis gitu kan, bisa baca. Kalau read-nya 1 berarti kan benar, berarti dia bisa nulis gitu ya. Kalau sekian 1 berarti kan dia juga benar, berarti dia bisa mengeksekusi file tersebut gitu ya. Nah kalau biner tadi, ini biner ya. Biner gini ya, itu kan berarti kan gini. Nah kalau kita ubah biner tersebut menjadi desimal ya, bilangan desimal, maka dia akan jadi seperti ini. Masih ingat ya? 4, 2, 1. Kan 2 pangkat 0 kan 1 ya. 2 pangkat 1 kan 2, 2 pangkat 2 kan 4. Jadi totalnya berapa? Totalnya desimalnya adalah 7. Ini yang akan kita masukkan ke komen di Linux. Ini baru chmod ya, chon. Oke. Terus ini tadi ya, kita akan membuat ini kasusnya. Oke, sekarang aku masuk sebagai user Ubuntu server ya. Aku akan membuat sebuah file dengan nama comment.txt. Caranya gimana? Caranya gini aja deh. Torch ini untuk membuat sebuah file kosong, tapi ada namanya. Torch comment.txt. Permission denied. Oh iya, karena nggak bisa. Sorry, kita masuk dulu ke directory Ubuntu server. Kita lakuin torch comment.txt. Terus kita ls ya, kita cek. Oke, sudah ada file comment.txt. Terus kita ketik chmod. Nah, tadi ya di chmod itu ada 3 level kepemilikan folder atau file ya. Yang pertama adalah owner, terus group, terus order. Nah, jika kita ingin, ini ada owner ya, owner gitu ya, terus ada group, gitu kan. Nah, kita mau ganti apa? Kita mau mengganti ke level kepemilikan atau level akses dari sebuah file dengan keterangan seperti ini ya. Gitu. Ownernya bisa read, thread execute, grupnya itu nggak bisa ngapa-ngapain, ordernya bisa read. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin kita isi dulu ya. Nano comment.txt ya. Nano ini text editor. Ini adalah tulisan. Sorry, ketikan.
sorry, Pak, terlalu cepat. Ini ya, udah di apa namanya, setelah diketik terus Ctrl X ya, terus tekan Y, terus enter. Terus, kita clear dulu, kita tes lagi. Kita terapkan ini ya, apa namanya, konsep owner group ordernya. Tapi masalahnya dengan CRM. Oke, owner itu bisa baca, bisa tulis, bisa execute. Berarti otomatis nilainya 7. Kenapa nilainya 7? Cek lagi di sini ya. Jadi satu level itu maksimal nilainya 7. Kenapa? Karena dia bisa read, write, execute. Dan ini boolean ya. Ini boolean. Jadi tinggal 0 atau enggak 1 gitu. Lalu kalau 1 dia benar, kalau 0 dia salah gitu. Dan ini dijadikan angka biner. Jadi seperti ini. Lalu kita ubah ke desimal 421. Nah, 421 ini kalau kita tambahkan ya. Itu hasilnya 7. Jadi ini nilainya 7. Nah, 7 yang pertama ini untuk owner. Nah, terus yang kedua kan grup ya. Grup ini kita berikan hak akses nggak ada. Jadi yang satu circle sama dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kita masukkan angka 0. Gitu. Terus order ini orang lain yang bukan pemiliknya dan juga bukan circle-nya, bukan satu grup sama dia, itu bisa ngebaca filenya. Maka caranya gimana? Setelah chmod tadi 7 untuk nilai owner, terus grupnya kita ngasih nilai 0, ordernya kita kasih read. Oke, read itu posisinya paling depan nih Mas. Nah, tadi ini boolean ya, ini boolean. Dan nilainya kalau kita konversi ke linguistik manusia. Terus ini biner. Nah, maka urutan biner ini kan berarti kan gini ya, 421 gini ya. Maka kalau kita pengen ordernya itu bisa baca, nah, otomatis kita harus menghidupkan komen baca, memberikan hak bacanya. Karena hak bacanya ada di paling kiri ya. Maka kita kasih dia nilai 4. 704 ke apa Mas nama filenya? Filenya comment.txt. Kasih komen, enter. Terus kita ls. Nah, ingat ya, ini ada warna yang berbeda ya, comment txt yang atas sama comment txt yang bawah. Yang atas warnanya putih semua, yang bawah ada warna hijaunya. Terus mungkin ada yang nanya, Mas, gimana cara kita mengetahui kalau dia sudah berubah menjadi seperti ini gitu kan? Apakah kita harus ganti user dulu ya? Mungkin saya harus ganti user menjadi menggunakan user Hafizul ataupun user Jundi tadi. Tapi ada cara lain, itu dengan cara ketik ls, kita kasih option min l itu untuk menampilkan list detailed list. Kalau ls biasa kan cuma menampilkan isinya aja. Kalau ls min l itu nanti ada tulisannya. Nah, ini ada rwx gitu ya. Terus ada tanda strip gitu kan, yang menandakan grupnya itu tidak memiliki akses apapun untuk bisa mengakses comment.txt, lalu ada R lagi. Itu owner group order. Jadi order itu bisa membaca file ini. Seperti itu. Nah, Mas, emangnya benar ya? Nah, emangnya order bisa baca apa namanya file ini ya? Oke, kita tinggal simulasiin aja. Kita pilih login, bisa nggak ya? Sudah password Ubuntu, nanti kita bisa balik ya. Bisa.
Nah, ini nggak bisa. Ini apa ya, rahasia? Sekarang kita ada login ke user Visual. Kita clear dulu, kita cek user Visual tadi ada di home Visual. Terus kita akan mengakses file comment.txt tadi ya. Posisinya ada di Ubuntu ya, Ubuntu. Wah, permission denied. Oh, sorry. Jadi kita harus ternyata direktori kita, direktori Ubuntu server itu tidak bisa diakses oleh order. Caranya gimana? Caranya adalah chmod mir 7 besar. Nah, ini udah bisa. Oke, kita coba login lagi ya. Exit tadi. Visual sudah. Terus kita masuk ke, kita kembali ke directory home, terus masuk ke Ubuntu ya. Ubuntu server masih nggak bisa. Harusnya kita bisa masuk ke sana. Jadi bisa cuma nggak bisa. Permission denied. Oh, mungkin gini. Ada satu cara lagi untuk pengujian. Kita exit dulu. Kenapa nggak bisa ya? Aku kurang tahu juga. Ubuntu 7. So, kita coba ini sudo ya, sudo mv oke, sudo cp txt /home // ls/home nah, ada konjeksi di sini. Kita coba gini untuk melihat kepemilikannya. Nah, ini kepemilikannya yang punya root ya, yang punya root dengan tadi ya, rwx r-x r-strip ya. Kita coba lagi nanti, kita coba execute. Passwordnya rahasia ya. Terus kita ls ya. Di sini ada command txt, ls-l root yang punya, dan kita bisa baca di sini. Kita ketikkan perintah nano. Nah, kita bisa baca. Nah, tapi di sini ada tulisan merahnya nih, file comment.txt is not unwritable. Kenapa unwritable? Ya, terus kita error writing comment.txt permission denied. Kita tidak memiliki akses untuk bisa mengedit hal tersebut. Tinggal kita ya keluar aja. Kita coba kita buat. Terus kita ketik ls ya. ls kan ini ya, rwx r terus strip x sama r strip. Padahal kita terhadap file comment.txt ya. User Visual itu cuma bisa membaca doang. Kenapa Mas? Cuma bisa baca? Karena di situ ada jadi ini kalau kita translate
Nah, ini owner, ya kan? Ini grup, ini owner. Nah, Mas ownernya siapa sih Mas? Ownernya itu di sebelah kanannya itu. Ada satu nih, terus ada root juga. Nah, itu ini ownernya, ini grupnya. Terus sebelahnya lagi itu tanggal aja. Tanggal Maret tanggal 4 jam, kok jam 7 ya? Wah, itu belum disetting aja. Jamnya belum disetting. Gitu. Ini untuk CH mode. Jadi teman-teman kalau punya banyak user ya, jadi tidak setiap user itu bisa mengakses folder yang teman-teman punya. Mungkin user X tidak bisa mengakses user Y, harus mengakses folder user Y kalau belum dikasih hak akses. Oke, terus ini setelah CH ada CH-on. CH-on itu merupakan kita cek aja ya, main CH-on, file owner and group. Nah, jadi gimana Mas cara lebih simpelnya Mas? Oke, tinggal dirubah aja siapa pemiliknya dan di grup mana dia berada. Seperti itu. Sinopsisnya kayak gimana? Ini CH-on option, terus owner .2 grup file itu ya. Oke, kita langsung coba aja. Kita pengen itu jadi punya kita, jadi punya user si Hafizul. Usernya ya. Grupnya, nama filenya apa? Komen. Nah, ternyata nggak bisa comment not operation not permitted. Jadi kita tidak bisa menggunakan kita tidak bisa mengubah status dari file tersebut. Alasannya kenapa Mas? Kalau ini kemungkinan ya. Alasannya kemungkinan karena bukan kita yang memiliki file tersebut. Ini kan si root ya. Kita coba membuat file kosong lagi deh. File kosong. Lalu kita ganti pemiliknya CH-on. Kita ganti ke apa ya, server. Operational parameter. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kemungkinan user Hafizul ini tidak bisa menjalankan perintah CH-on. Kemungkinan. Ownership over kosong operasional permitted. Oh iya betul. Berarti operasinya itu tidak diizinkan. Kalau gitu kita exit dulu. Kita masuk ke server. Kita buat lagi touch isi pemilikannya. File isi itu dimiliki oleh Ubuntu server ya, grupnya juga Ubuntu server. Lalu kita sudo CH-on, kita ubah kepemilikannya menjadi file isi. Nah ini udah terlihat perbedaannya ya. Jadi kita merubah owner dari file tersebut. Itu Mas, bisa nggak kita pengen ownernya itu si Hafizul, tapi kita grup yang lain juga boleh ikut, bisa.
ini dirubah jadi dir file isi. Visual Ubuntu Server. Jadi kita saya karena login sebagai user Ubuntu Server ya, maka bisa mengakses, membaca dan menulis ya file isi. Terus kita flash. Ini untuk melihat isi file. Nah, file ini sudah diisi. Jadi itu file yang sudah diisi itu merupakan output dari isi filenya. Nah, tapi lain hal nanti kalau kita misalkan kita ganti lagi ya, sudo chaon gitu ya, Hafizul. Isi, gitu kan? Maka kita nggak bisa ini. Kita coba ya, nano file isi. File ini sudah diisi. Nah, kita file isi is not editable, kita tidak bisa mengetikkan, tidak bisa menulis di file ini lagi. Jadi kita tulis banyak, terus kita mau simpan ya. Error writing file isi permission denied. Karena tidak memiliki hak untuk file ini, tidak bisa, tidak diberikan izin untuk mengedit. Untuk modify buffer, maka kalaupun yes tetap nggak bisa, maka yang nggak mau kita harus keluar. Jadi save modified buffer no. Nah, kenapa tadi kita masih bisa baca, Mas? Karena file isi itu apa namanya, level kepemilikan ordernya itu masih bisa read gitu. Nah, coba kita rubah ya, sudo chmod ini berarti 466 ya, 660 teman-teman. Nah, kita login sebagai user Ubuntu server ya. Kita coba nano file isi. Maka kita nggak bisa baca. Tulisannya berubah jadi error reading file isi permission denied. Nah, sebelumnya itu kan unreadable ya. Sekarang menjadi permission denied untuk membaca gitu. Padahal ini ada itunya loh. Ada komennya kan, ada isinya kan. Nah, untuk mengeksekusi file isi pun itu nggak bisa karena kita tidak memiliki hak sama sekali di file isi. Sementara kalau kita ganti lagi ya, jadi 4, itu kita bisa melihat kayaknya sudah diisi. Oke, terus apa lagi? Chmod chon rm dir. Oke, jadi ada dua ya teman-teman, ada rm. Jadi rm itu buat menghapus file. Kita mau coba hapus file isi ya, file isi. Enter. Remove, yes. Ketik y. Enter. Nggak ada lagi file dengan nama file isi. Terus kalau rmdir itu menghapus directory. Kita coba rmdir simulasi. Nah, muncul file to remove dir simulasi directory not empty. Caranya gimana? Caranya adalah rm-rf kalau udah ketemu kayak gini.
RF-nya itu recursive event to folder kalau nggak salah. Kita coba cek ya. FM. Oke, nah ini udah kehapus nih ya. Kita coba les. Nggak ada lagi folder dengan nama gear simulasi. Kita coba main R. Remove file of the replace. Oh, F itu force, sorry. F itu force. Ignore non-access files and arguments never pro. Terus R-nya itu recursive, remove directories and their contents recursively. Okay. Terus ls tadi udah kita bahas ls ya. Dan isi dari sebuah directory. Lalu ada apt. apt ini gak sering teman-teman dengar ya. Apt ini merupakan apt itu package management. Nah, di description-nya apt provides a high-level command line interface for the package management system. Jadi ada beberapa, ada apt, ada dpkg juga. Jadi untuk misalkan kita mau install apt update. Oke. Nah, ini untuk mengupdate sistem operasi. Ada apt update, ada apt upgrade. Nah, biasanya kalau upgrade itu untuk meningkatkan package ataupun service ataupun library deh yang ada di. Jadi kalau update itu menyesuaikan update ini. Apt update is used to download package information download package information from all configured sources. Nah, kalau upgrade is used to install available upgrades of all package currently installed on the system from the source configured via source list. Jadi kalau upgrade itu menyesuaikan atau mungkin mendownload informasi paket dari sumber ke laptop kita, informasinya aja. Kalau upgrade itu baru install available upgrades of all package. Gitu. Ada juga apt remove ya. Apt remove hapus atau menginstall package. Ada juga dpkg juga sama, package management juga dpkg. Ya, description-nya dpkg is medium level tool to install, build, remove, and manage Debian package. Gitu. Oke sih, mungkin itu aja ya. Simulasi simulasi kode Linux-nya di pertemuan ini. Mungkin aku balikin lagi ke MC. Oh ya. Oke, makasih dari Mas Jundi dan Mas Radiska. Untuk kalau misal masih ada dipertanyakan boleh dikirim di kolom chat ya. Untuk link presensi nanti mau dibagikan sebentar lagi. Itu link presensi sudah disediakan. Yang belum absen silakan di absen dulu. Nah, untuk sekarang adalah bagian sesi dokumentasi yang belum open cam, silakan open cam untuk sebentar aja. Saya alihkan ke Mbak Zain. Oke, yuk yang belum on cam aku tunggu sebentar.
Oke, karena ini ada 2 slide, maka mohon maaf agak lamaan. Oke, boleh senyum dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekian saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih buat yang sudah mengikuti pelatihan cloud computing yang pertama. Untuk selanjutnya, pelatihan selanjutnya akan dilaksanakan secara, insya Allah secara offline. Untuk tempatnya akan dikabari di grup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak. Terima kasih, Mas.